Ya, waalaikumsalam. Maaf, Mama. Ya, silakan Mbak. Ayo. Terima kasih. Ya. Oh iya, perkenalkan Pak. Ya, saya Sari Maya Dewi. Ya. Oke, saya kesini mau konsultasi sama Bapak. Mbaknya dari mana? Asal atau tempat tinggal nih? Asalnya dari Oh, mana? saya asal asli Sumedang Pak. Saya asal Sunda ya. Sunda. Cuman sekarang tinggal di Jakarta karena kebetulan saya kerja di Jakarta. Jakartanya di mana? Daerah Cakung Pak. Cakung. Cuman kerja saya di Matraman. Cakung Barat itu ya? Apa Cakung Timur? Saya di Pulau Gebangnya Pak kebetulan, cuman kecamatannya kan Cakung. Jadi udah saya bilangnya Cakung aja. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Banyak sih Pak. Saya itu mau sharing banyak hal gitu ya ke Bapak. Sekiranya Bapak bisa memberikan saya pendapat atau masukan yang baik gitu. Saya datang ke sini konsultasi sama Bapak. Kebetulan saya itu tahun depan itu berencana mau menikah. Cuman kami berbeda suku. Iya. Kebetulan calon saya orang Medan, asli Medan. Medan, Batak berarti? Iya, Batak Toba, dan kebetulan marganya Nasution itu. Dan kebetulan apa ya? Ada beberapa hal yang agak jadi pikiran saya. Jadi kalau saya mau pasangan saya sih nyantai-nyantai aja sih Pak nih. Tapi ya itulah background dari culture kita yang berbeda gitu kan. Itu sih Pak. Ada banyak yang mau saya tanyakan atau enggak sharing deh sama Bapak gitu gimana baiknya. Oke. Jadi saya akan sedikit menjelaskan dulu. Saya konselor ini punya asas ya. Jadi saya akan menjelaskan asas-asas. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu diberikan oleh konseling selama proses konseling. Itu jadi saya wajib untuk merahasiakan permasalahan yang Mbak Dewi ceritakan. Betul. Terus yang kedua asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun, bebas menentukan apakah sesi konseling ini wajib atau tidak diteruskan gitu kan. Jadi Mbak Dewi ini harus sukarela menceritakan permasalahan yang Mbak Dewi alami itu. Dan yang ketiga asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Mbak Dewi harus terbuka kepada saya, masalahnya apa gitu kan, apa yang Mbak Dewi rasakan, terus apa ya namanya, apa yang jadi bahan masalah saya gitu ya. Iya betul. Iya. Terus itu jadi silahkan Mbak Dewi ceritakan semua permasalahannya kepada saya. Terus silahkan Mbak. Oke. Ya, makanya saya datang ke sini berarti kan saya percaya dong sama Bapak. Berarti Bapak bisa merahasiakan apa yang saya rasakan atau ya rahasia yang saya pikirkan selama ini. Gitu. Yang pertama gini sih Pak, saya simpel cerita dulu ya gitu ya. Jadi biar setidaknya benang merahnya tahu nih gitu. Saya udah berhubungan lama nih gitu sama pasangan saya. Terus kami ini ya namanya hubungan lama dong Pak ya, setidaknya kan kita juga memikirkan untuk jenjang selanjutnya nih gitu. Nah
ini kami sedang berdiskusi untuk jenjang selanjutnya gitu. Untuk masalah iman, alhamdulillah kita seiman gitu ya. Tapi yang nggak ada perbedaan ya, gitu. alhamdulillah Misalkan kalau Islam sama ya, Kristen alhamdulillah nggak kita ada. seiman seiman. gitu. Nah, cuman yang jadi permasalahan itu enggak, sebenarnya nggak jadi permasalahan sih, cuman ya saya agak menggelitik aja sih di pikiran saya gitu. Kami kan dua budaya yang berbeda nih ya Pak. Saya orang Sunda dan mungkin Bapak juga akan paham orang Sunda itu sifat budayanya seperti apa, dan calon saya ini seorang Batak nih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya main ke rumahnya ya aman-aman aja sih gitu, dan kalau dia main ke rumah saya, orang tua saya ya aman-aman aja. Cuman yang agak bingung itu karena kita akan mengadakan dua pertemuan keluarga besar nih gitu. Dengan dua budaya saya bukan agak ragu sih apa ya. Cuman ya setidaknya apa yang mengganjal di hati saya itu, atau keraguan-raguan yang ada di hati saya itu ya setidaknya bisa lepas gitu loh. Nah, menurut Bapak gitu, dengan dua budaya yang berbeda ini, apa yang harus saya lakukan di saat kami akan melakukan pertemuan keluarga besar gitu. Misalkan kan karena emang basically dengan culture yang berbeda kan agak beda juga dong Pak ya. Beda, gitu mungkin. Di mana orang Sunda dari segi makanan aja kan berbeda gitu kan. Nah, menurut pendapat Bapak untuk menengahi itu agar setidaknya pihak dari calon suami saya dan pihak dari orang tua saya nggak ada clash gitu loh. Jadi intinya ke komunikasi ya, dan ke kesepakatan keluarga gitu. Bisa jadi sih, karena kan kebetulan kami mau ngadain Pernikahan. pertemuan dulu sih Pak. Ya. Okay. Karena kan karena culture yang berbeda, terus adat yang berbeda gitu loh. Di saat kami ada pernikahan kami yang orang Sunda ya simple kan gitu loh, nggak ribet gitu. Tapi kan kalau udah adat Batak ya ribet nih. Biasanya kan kita pertemuan keluarga ini untuk menentukan kita mau pakai adat yang mana gitu. Oke, saya jelaskan ya. Memang sih dalam budaya Batak, apa namanya, harus memiliki peran yang besar, yang sangat besar ya dalam pernikahan atau restu dari keluarga tuh. Jadi adat Batak juga memiliki tata cara untuk meminta restu dan mengenalkan calon pasangannya gitu. Jadi kan Mbak Dewi ini kan dari Jawa ya? Enggak, saya dari Sunda Pak. Jawa Barat benar. Ya iya, dari Jawa Barat kan. Iya. Jadi memang Dari Jawa Barat. Oke. Saran saya memang itu cukup memang harus cukup komunikasi sih gitu kan. Dalam budaya Jawa kan biasanya kan apa ya, melibatkan upacara yang sakral dan detail seperti misalkan siraman atau ritual pembersihan misalnya kan. Jawa kan seperti itu ya. Terus apa namanya, siraman, pengajian gitu kan. iya, jadi malam sebelum pernikahan itu memang pertemuan pengantin di hari apa namanya pernikahan itu. Sementara adat Batak tuh memiliki tahapan seperti apa namanya ya, martumpol itu gitu kan. Iya, martumpol. Mungkin ada sedikit berbeda kali ya Pak ya. Sebenarnya sih kalau pasangan saya sih ya santai-santai aja ya gitu. Untuk masalah martupol dan lain-lainnya, kebetulan kan kami beda suku nih. Jadi gini ya, menurut pendapat Bapak, kalau kita martupol itu berarti sesama orang Batak kita gitu kan. Karena saya aslinya Sunda, terus saya ikut marganya dia, berarti kalau misalnya begitu.
kalau misalnya saya ikut marganya dia salah nggak sih menurut Bapak? Kan ya. Kalau menurut saya ya enggak, itu tergantung percayaan kita masing-masing seperti itu. Kalaupun memang dari budawinya mau mengikuti istilahnya ke adatnya dia, silahkan aja, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada komunikasi dengan keluarganya seperti itu. Iya sih. Kalau saya ngobrol sama orang tua saya sih, ya itu kan gimana baiknya, gitu kan. Iya. Nah, cuman ya berarti andai pun saya ikut atau saya bermarga nih, gitu kan, kita biasanya tuh sistemnya sistem beli atau apa tuh saya nggak mengerti paham. Andaikan orang Batak nikah dengan orang luar gitu ya. Iya. Nah, ya berarti kan saya punya marga di belakang nama saya. Walaupun emang marganya nggak akan sama dengan marga suami saya nanti gitu kan. Nah, yang kalau orang tua saya sih nggak ada masalah gitu. Cuman ya saya hanya ingin berusaha menyederhanakan bagaimana saya ngejelasin ke mereka gitu loh, terutama kan ke calon mertua nih. Nah, karena kan takutnya ada singgungan dimana nanti kita pakai adat ini ya, nanti kita pakai adat Batak ya, kita pakai adat gitu. Walaupun emang adat Batak yang yang Islam akan sama sih sebenarnya akad nikahnya gitu. Itu aja sih Pak. Menurut Bapak gimana? Agar dibilang kompleks nggak juga sih, tapi ya setidaknya ada terlintas lah pemikiran saya tentang karena kita beda budaya, terus gimana sih cara saya gitu untuk menyamakan satu persepsi, itu aja. Saran saya sih memang itu tergantung ininya ya, pihak keluarga Mbak Dewi sama keluarga calon suaminya gitu kan. Memang itu perlu dikomunikasikan ya, karena perbedaannya yang cukup luar biasa sih kalau menurut saya, karena memang Batak sama Jawa itu Sunda Pak, Jawa mula Bapak dari tadi. iya, memang harus dikomunikasikan Mbak gitu kan, karena banyak perbedaannya antara Jawa dan Batak. Sunda Pak, jangan Jawa mulu, beda kalau Jawa itu Kan Jawa Barat. iya kan? sih, tapi kan nggak ada baratnya barusan. Iya. Nah, maksud saya bagaimana menyamakan persepsi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang tadi kata Bapak ini perbedaannya, saya tuh udah tahu sih perbedaannya sangat jomplang banget ya. Iya. Antara kita yang adat Sunda dan antara mereka yang adat Batak gitu. Nah, itu akan emang sangat berbeda dari segi budaya, kebiasaan dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana gitu perbedaan itu bisa sama gitu aja. Menjadi sama. Ya kalau menurut saya sih nggak bisa perbedaan itu nggak bisa sama Mbak gitu kan, karena memang suku ini memang tradisinya Mangulosi ya, dari adat Batak gitu kan. Dari paham nggak tradisi Mangulosi itu dari adat Batak? Saya nggak tahu, saya belum nyari tahu sih. Jadi Mangulosi itu kan pemberian kain ulos gitu kan. Jadi kain ulos itu diberikan kepada pengantin sebagai simbol restu gitu kan, dari dan simbol rosti dan doa. Kalau restu sih alhamdulillah sih Pak ya, aman-aman aja ya. Iya. Cuma yang saya pengen konsep nikah saya ini tidak membedakan suku saya dan suku suami saya, itu saya minta konsepnya. Menurut Bapak ada nggak
pendapat nih, misalkan saya konsepnya kalau misalnya akad jadi kita pakai konsep Sunda, pakai siger Sunda gitu loh. Nah nanti berarti kita di resepsi kita pakai adat Batak gitu. Yang penting konsep nikah saja, saya enggak merupakan salah satu adat. Menurut Bapak gimana? Itu kembali lagi tergantung kesepakatan keluarga. Bagaimana Gitu. cara ngomongnya Kalau- saya gitu loh. Kalau misalkan si pihak keluarga perempuan mau misalkan adat Jawa seperti itu, nah tinggal komunikasikan ke keluarga calon suaminya, misalkan gimana kalau misalkan pakai adat saya Jawa seperti itu. Sunda apa? Ya Sunda, mohon maaf. Itu kalau misalkan silahkan misalkan pakai adat Sunda Ya untuk akad. untuk akad gitu. Oke. Makanya itu kembali lagi ya untuk komunikasi dengan keluarganya seperti itu. Sebenarnya sih mau pakai adat Batak juga nggak jadi masalah. Enggak sih, Ya. cuma lumayan adat Batak duitnya Pak. Ya lumayan memang seperti itu. Iya, kalau adat Sunda kan kita juga udah tahu sendiri kan, paling lengser gitu ya. Kalau adat Iya. Batak tahu sendiri Bapak. Lumayan kita merogoh kocek dalam-dalam kan. Itu aja sih. Ya, setidaknya saya akan membuat pertemuan keluarga yang mungkin antara pihak keluarga calon suami dan pihak keluarga saya nggak ada situasi. Iya. Jadi memang yang intinya sih komunikasi gitu kan. Komunikasi, kesepakatan dan apa yang misalnya Mbak Dewi rencanakan itu supaya berjalan lancar gitu kan. Amin. Jadi hari apa misalkan masih lama pernikahannya? Tahun depan Pak. Oh tahun depan. Planning sih di tahun depan, doain aja ya. Ya. Planning sih di tahun depan. Sekarang sih lagi banyak nabung aja sih, karena emang lumayan lah ya Pak ya. Namanya juga nikah zaman sekarang gitu kan. Gitu. Nah terus juga dua budaya lagi gitu. Dua budaya. Jadi ya setidaknya harus ya gitulah, banyak yang harus ditabung, dua budaya yang berbeda gitu. Saya tuh pengen dua budaya ini bukan jadi perbedaan gitu loh Pak. Saya pengen jadi dua budaya ini adalah ciri khas yang baik gitu loh, bukan jadi perbedaan tapi menjadi suatu yang apa ya, apa sih ya, setidaknya bisa menyambungkan gitu loh ya, karena kan emang jomplang tadi yang saya Ya bilang. memang harus bisa menerima dan menyesuaikan diri dari kedua keluarga. Nah itu cara menyesuaikan dirinya Jadi Bapak. memang masing-masing pihak keluarga perlu saling menerima dan menghargai adat satu sama lain, ya kan, agar acara dapat berjalan harmoni seperti itu. Fleksibilitas lah, gitu kan, dan komunikasi yang terbuka gitu, biar membantu mengatasi potensi perbedaan pandangan antar suku seperti itu. Jadi pasangan sebaiknya memperkenalkan gitu kan, dan menjelaskan makna dari setiap ritual atau simbol seperti itu Mbak Dewi. Setiap simbol yang dipilih sehingga keluarga besar bisa lebih memahami dan merasa nyaman antar keluarga gitu selama acara berlangsung seperti itu. Berarti nanti setidaknya kita menjelaskan nih adat Sunda tuh begini Ya. gitu ya nanti di pertemuan keluarganya. Betul. Nah nanti mereka yang adat Batak ya berarti ngejelasin nih. Dijelasin juga. Oke. Gitu, adat Batak itu seperti ini, Nanti ritualnya misalkan- seperti ini. Ya, jadi ketemu titik temunya. Iya. Setidaknya yang harus disepakati gitu. Iya.
Ya apa Pak? Bapak. Iya kan saya jelaskan ya. Tadi kan udah saya jelaskan itu mengenai penyesuaian dari keluarga. Itu Berarti kan. intinya komunikasi kan ya. Komunikasi. Oke. Seperti itu. Oh iya. Aduh. Oke deh Pak. Sebenarnya saya mau panjang lebar sih sama Bapak, tapi kebetulan gitu ya. saya masuk kerja nih bentar lagi. Oke. Nanti kalau misalnya nih saya udah mau mendekati hari A, saya boleh dong datang ke Boleh, sini kan? silakan. Kita ngobrol, sharing. Iya, nanti kapan-kapan saya bawa suami saya, suami, Boleh. calon suami deh gitu ya. Oke. Biar setidaknya dia juga denger nih kita tuh harus ngapain aja, Ya, kita harus silakan, ngapain Mbak, aja. silakan. Oke. Makasih ya Bapak, mohon maaf diganggu Sama-sama, waktunya. Mbak Dewi. Oke. Terima kasih sudah konseling kepada Oke. saya. Kapan-kapan kita lanjut ya. Makasih banyak Pak atas masukannya, sharingnya, setidaknya kan saya nggak pusing sendirian nih. Iya. Saya udah ada Makasih. tempat berbagi Bapak nih buat pusing saya gitu. Oke, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.